Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 23 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan tentunya. Amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini serta memberkati hidup kita. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, seperti biasa, kita izinkan Tuhan untuk bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-50, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-50 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-46. Judul renungan kita di pagi hari ini, Tuhan Sang Pembela Umat-Nya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-44. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Pasal bacaan kita hari ini berfokus pada Babel. Babel dibahas panjang lebar terkait dengan situasi Yehuda. Tahukah saudara bahwa pada masa Yeremia, sesuai dengan kehendak Allah, Babel dipakai sebagai alat penghukuman atas Yehuda. Berita mengenai Babel ini kontras dengan berita mengenai bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain selalu diperhadapkan pada musuh dari utara, yaitu Babel sebagai alat Tuhan menghukum. Namun di sini, Tuhanlah yang menjadi lawan si musuh dari utara tersebut. Dengan Babel menerima penghukumannya, sebenarnya kita sedang mendapatkan sebuah pesan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang memiliki kuasa. Amin. Semua bangsa tunduk kepadanya. Hal ini merupakan kabar baik bagi Yehuda dan Israel, karena justru godaan terbesar mereka ialah bergantung pada kekuatan politik dan militer bangsa lain daripada kepada Allah mereka sendiri. Berita pertama mengenai penghukuman Babel yang kita dapatkan dari ayat 2 sampai dengan 3 merupakan kabar baik bagi umat Tuhan. Mereka yang harus menderita di pembuangan karena dahulu memberontak kepada Tuhan, yang kini dalam isak tangis mereka mencari Tuhan, akan mendapatkan Tuhan sudah kembali mengasihi mereka. Dosa-dosa mereka sudah diampuni, kesalahan mereka pun telah dihapuskan. Babel harus dihukum karena mereka sudah bersikap kurang ajar kepada Tuhan dengan merampok umatnya. Tindakan kegarangan dan kekejaman Babel sangat berlebihan dan menunjukkan kesombongan mereka atas kekuatan mereka sendiri. Sidang jemaat Tuhan, sebagai perenungan kita dari pembacaan pasal hari ini, bagaimana Babel akan dihukum Tuhan? Suatu bangsa dari utara, mereka dipakai Tuhan untuk menghancurkan mereka. Dalam sejarah, kita tahu gabungan pasukan Media Persia lah yang Tuhan pakai menghancurkan Babel. Kisah ini dapat kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-5. Sidang jemaat Tuhan, melalui kisah ini kita mendapati bahwa Tuhan berdaulat memakai siapa saja menjadi alatnya, baik untuk menghukum maupun untuk memberkati. Namun, alat Tuhan itu harus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada caranya, dan tunduk kepada kekudusannya. Baiklah, kita yang sudah dianugerahkan keselamatan olehnya, bersedia terus dipakainya dengan sepenuhnya untuk tunduk kepada Tuhan. Amin. Tuhan begitu luar biasa. Dia membela umatnya. Dan ingatlah, apa saja bisa dipakai oleh Tuhan hanya untuk membuktikan kalau kita adalah biji matanya. Amin. Orang-orang fasik sekalipun, firman Tuhan katakan akan diperintahkan untuk memberkati kita. Harta benda orang-orang fasik akan diperintahkan kepada orang-orang benarnya Tuhan. Apatah lagi dengan setiap persoalan-persoalan di hidup kita. Patutnya kita berbangga akan kesediaan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang sanggup membela kita dalam segala perkara hidup kita. Dan izinkan Tuhan memakai kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalaupun saat ini mungkin kita sedang dalam pergumulan, percayalah, orang-orang di sekitar kita, orang yang bahkan mungkin mengejek kita, orang yang bahkan mungkin tidak mengenal kita, bahkan orang yang mungkin selama ini seolah-olah bermusuhan dengan kita, mereka bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Kedaulatan Tuhan tidak dapat dibantahkan, karena memang satu-satunya perhatian Allah kepada Anda dan saya, yaitu untuk apa? Untuk memberkati dan menggenapkan rencana indahnya bagi hidup kita. Karena itu jangan khawatir tentang apapun, sebab Allah selalu bersama-sama dengan kita selama kita hidup berkenan dan belajar setia kepada Tuhan. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita terus untuk tetap percaya Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Diberkatilah kita dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini dan setiap kegiatan-kegiatan kita. Karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah memenuhi hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.